Oke. Jadi hari ini aku lagi live seperti tadi cerita di awal sama suami sendiri nih. Panggilnya Prof aja lah ya, gimana nih biar biar lebih serius gitu loh kita. Jadi Profesor Ismail Fajri Alatas nih dari NYU, dari New York University. Tadi yang kita lagi bahas pas kepotong adalah kecerdasan beragama. Daripada sepotong-potong, kita mending bahas dari awal lagi aja ya. Oke. Dan kalau ada question bisa masukin ke question box aja karena agak susah kalau bacanya lewat komen. Thank you. Nah, tadi pertanyaannya itu di awal adalah kenapa sih kita harus mengusung ide kecerdasan beragama dibanding moderasi beragama? Karena kan sebenarnya sekarang wacana yang sering digaungkan terutama di Indonesia itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang beragama tapi moderat. Jadi Islam yang moderat, Hmm. Islam yang toleran. Di tengah misalnya wacananya itu ada Islam radikal, Islam intoleran dan Ya, lain-lain gitu. Kenapa kok harus cerdas beragama bukan moderat beragama? ya, bagus sekali pertanyaannya Samara. Ya pertama-tama yang kita harus pahami adalah kata moderasi itu sendiri ya, moderat, Islam moderat dan lain yang selama ini seperti kamu bilang tadi menjadi slogan yang terus digaungkan di tengah masyarakat. Moderat itu, kata moderat itu berasal dari kata Latin ya, moderat, dari kata kerja moderas, moderare, yang artinya to lessen, untuk mengecilkan, untuk mengurangi, untuk melemahkan sebuah amplitude gitu. Nah jadi kalau misalnya kita menggunakan kata moderasi beragama, itu konotasinya dari segi bahasa itu seperti kita harus melemahkan atau mengurangi ghiroh ya atau semangat Berislam atau beragamaan. keberagamaan kita ya kan. Dan itu bisa dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang negatif karena secara kontekstual pun ya kalau beyond masalah bahasa itu kan eh, ada konteks-konteks di mana kita harus keras, tetapi ada konteks di mana kita harus lembut atau harus melemah dan lain-lain, dan ini semua kontekstual. Jadi masalahnya dengan slogan moderasi itu seperti pukul rata gitu loh. Dalam setiap keadaan, dalam setiap konteks kita harus lemah, kita harus moderat, kita harus lessen spirit Iya. keberagamaan Tapi kalau kita ya misalnya kan. kayak konteks yang sekarang lagi diciptakan di Indonesia gitu misalnya, oh ini Hmm. konteksnya kan sekarang ada banyak radikalisme nih, intoleransi, Hmm. kira-kira mungkin nggak moderasi beragama? Nah, saya pikir juga demikian. Artinya kalau misalnya kita lihat dari kalangan yang intoleran Hmm. atau yang apa, yang bersikap keras dan lain itu juga mereka senangnya pukul rata gitu loh. Bahwa kita harus pada setiap hal harus saklek, Hmm. kita harus keras, kita harus tidak ada negosiasi dan lain-lain. Sehingga keduanya baik moderasi maupun keras dalam Hmm. beragama itu semuanya pukul rata kan. Itu saya pikir masalahnya ketimbang melihat konteks-konteks tertentu di mana konteks itu mengharuskan kita untuk melakukan mode keberagamaan yang berbeda-beda Hmm. gitu loh. Contohnya, Jadi contohnya. jadi istilahnya kelemahan dari kedua itu tadi sisi adalah terlalu pukul rata sehingga tidak useful untuk kita membangun sebuah pemahaman bagaimana beragama di tengah masyarakat yang kontekstual dan konteksnya itu selalu berubah. Itu uh, saya pikir masalahnya. Ya, misalnya contohnya, misalnya negara kita dijajah Hmm. oleh penjajah, ya kan? Nah, di saat seperti itu, di mana keselamatan negara kita is at stake, ya, Ya. pertaruhkan, masa kita mau moderat? Justru beragama yang baik di zaman itu adalah angkat senjata dan untuk defend national interest kita, untuk Hmm. defend country kita kan, untuk defend negara kita, untuk bela negara. Tentu kita harus keras. Itu makanya leluhur kita dulu menggaungkan jihad terhadap para Penjajah. penjajah, ya kan kita lihat misalnya 10 November, Mbah Hashim Asy'ari juga membuat resolusi jihad karena memang itu adalah konteks di mana kita harus bermain keras dan harus menggunakan kekerasan Hmm. demi kemaslahatan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan pada 17 Agustus Ya. 45. Nah, kalau misalnya waktu itu Mbah Hashim dan kiai-kiai kita semuanya ikut moderat, ya mungkin Ya. penjajah akan sukses menjajah kembali Republik Indonesia. Jadi itu saya pikir ininya apanya Konteksnya ya. konteks. Jadi konteksnya berubah, konteksnya berbeda. Nah, kemudian ke pertanyaan Samara selanjutnya, kenapa kecerdasan beragama? Well, pertama-tama konsep kecerdasan beragama ini berangkat dari pemahaman bahwa di satu sisi kita ada Islam sebagai ideal,
ajaran yang ideal yang kita mau ikuti. Tapi di sisi lain kita hidup di dalam konteks sosial kemasyarakatan di mana kehidupan sehari-hari itu berubah dan tantangannya selalu berubah. Nah, terus jadi selalu ada ketegangan antara ideal di satu sisi dan realitas kehidupan kita di sisi lain, sehingga terkadang mentranslate atau menerjemahkan ideal menjadi satu realitas sosial itu agak sulit kan, karena kita hidup dalam kompleksitas itu. Nah, jadi bagaimana terus kemudian? Apakah kita harus pukul rata? Oh, karena kehidupan sosial ini sangat jauh dari ajaran agama, kita harus ubah kehidupan sosial ini sesuai dengan prinsip Islam. Kita bangun khilafah, kita bangun sistem yang baru. Itu kan kaum Islamis kan sepertinya begitu kan, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat banyak sarjana-sarjana Muslim itu dari abad pertengahan dan lain-lain, mereka menyadari betul bahwa oh ya, we live in a second best world. Kita hidup di era dan di zaman yang tidak ideal. Di satu sisi Islam menginginkan kita untuk menjadi seorang Muslim yang ideal, tapi di sisi lain kehidupan kita sangat kompleks dan banyak tantangan dan kita tidak bisa merealisasikan visi itu. Lalu bagaimana? Nah, mereka tidak serta-merta oh kita harus ganti pemerintahan, kita harus ganti sistem dan lain-lain sesuai dengan visi ideal Islam. Enggak, mereka justru mencari cara untuk bagaimana hidup sebagai seorang Muslim secara kurang lebihnya, tapi bisa hidup dengan baik dan bisa menjadi orang yang cerdik atau pandai dalam beragama. Nah, disinilah pentingnya kemudian konsep kecerdasan beragama untuk bagaimana menjadi panduan bagi setiap Muslim, ya kan, yang hidup in the second best world, yang hidup di era yang tidak menentu ini dengan segala tantangannya, bisa tetap mencoba menjadi seorang Muslim yang baik dan tentu dengan penuh intelijen, dengan penuh kecerdikan. Karena mungkin ajaran agama mengatakan A, ya, konteks sosialnya B, dan pada saat Anda tetap memaksa untuk menerjemahkan konsep agama itu ke dalam masyarakat, dalam satu konteks masyarakat, bukannya justru membawa rahmat, maka jadi bencana. Kita lihat kan sekarang baru-baru ini dalam kasus COVID ini, banyak misalnya orang sudah bilang oke, kita memang semua mau sholat berjamaah di masjid dan lain-lain, mau memandikan jenazah dan ini. Tapi akhirnya karena kita mau tetap mengikuti ajaran agama itu ya, ajaran fikih, memaksakan itu, akhirnya jadi bencana, semuanya kena virus dan lain-lain. Nah, ini karena menurut saya tidak ada kecerdasan beragama. Padahal Nabi sendiri pun mengatakan bahwa tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, lantas bagaimana terus kemudian kita beragama dengan cerdik? Itu pertanyaannya. Iya, gimana caranya? Masalahnya kan nggak semua orang juga, banyak orang yang membaca Al-Quran atau misalnya kitab-kitab agama itu secara sakop. Iya. Gimana kemudian mereka mampu menerjemahkan itu ke dalam dunia yang tadi tidak ideal gitu. Ketika Islam sendiri mengajarkan sesuatu yang sangat ideal. Iya, itu pertanyaannya bagus sekali, dan inilah pentingnya kemudian para ulama kita dahulu itu memperkenalkan sebuah disiplin ilmu yang disebut ilmu akhlak. Ilmu akhlak, ya kan? Selama ini kita di Indonesia ini kan mengenal akhlak, tapi akhlak itu sudah direduksi menjadi toto kromo, kalau orang Jawa bilang, ya kan, tata krama, bagaimana yang baik sama orang, bagaimana yang basa-basi dan lain-lain, yang akhirnya direduksi sekali konsep akhlak. Tetapi kalau misalnya kita lihat para ulama Islam dahulu, seperti Ghazali, ya, dia menulis beberapa buku tentang ilmu akhlak seperti Kimyatus Sa'adah, atau Nasiruddin At-Tusi dengan Akhlaqin Naziri, atau Ibn Mishkawayh dengan Tahdzibul Akhlak. Ini kita lihat sebenarnya yang disebut sebagai ilmu akhlak itu adalah tidak lain dari ilmu etika. Ilmu bagaimana hidup menjadi manusia yang baik di tengah masyarakat. Nah, ulama-ulama kita itu dalam berbicara tentang akhlak atau etika itu, mereka banyak mengambil dari tradisi filosofi Yunani kuno. Khususnya Aristoteles, ya kan? Aristoteles menulis buku Nicomachean Ethics yang mengajarkan bagaimana seorang itu harus bisa hidup dengan baik di tengah masyarakat. Yang menarik, kenapa kok mereka mengambil dari Aristoteles dan melihat Aristoteles itu berguna untuk ajaran Islam, karena misalnya Nabi sendiri mengatakan khairul umur awsatuha, khairul umur awsatuha, yang baik dari segala sesuatu itu yang di tengah-tengah, katanya Nabi, ya, nggak terlalu ekstrim, tidak defisien.
Ya kan, tidak kurang, tidak ekstrim, tapi di tengah-tengah. Nah, Aristoteles juga dulu punya yang disebut sebagai doctrine of the mean, doktrin tengah-tengah. Nah, disitulah Aristoteles itu membangun sistem etikanya itu dari konsep doctrine of the mean. Artinya gimana? Artinya menurut Aristoteles, seperti halnya menurut Nabi, sesuatu itu baik jika dia berada di tengah antara ekses dan defisiensi, kekurangan. Ekses itu disebut di dalam bahasa Arabnya itu hulu, melampau, terlaluan, hiroh yang luar biasa keterlaluannya, dan defisit itu kekurangan itu namanya taksir, kurang. Jadi sesuatu yang terlalu itu jelek. Sesuatu yang kurang itu juga jelek. Yang benar, yang baik itu adalah yang di tengah-tengah. Tetapi masalahnya bagaimana kita tahu yang di tengah-tengah itu apa? Karena dalam segala sesuatu, dalam segala persoalan itu, kita harus mempunyai kecerdasan untuk melihat mana sih titik tengahnya. Gitu kan? Karena titik tengah untuk segala sesuatu itu beda-beda tentunya. Gitu loh. Mungkin kalau misalnya melawan deklarasi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari itu kalau di situasi normal dia dianggap hulu. Ya kan, melampau loh, kok malah angkat senjata dan lain-lain. Tapi karena konteks waktu itu memerlukan sebuah jawaban dari tantangan itu yang efektif, maka kekerasan dalam berjihad itu di situ menjadi tengah, tidak eksesif lagi, gitu. Nah, disinilah kemudian para ulama seperti Ibn Mishkaweh, artinya itu jadi menjadi balance dari misalnya perlawanan penjajah juga. Iya. Jadi dari sinilah kemudian para ulama Islam itu, Mishkaweh, Ghazali, Tusi, kemudian mengambil dari Aristoteles apa yang kita kenal sekarang dengan sebutan virtue ethics. Virtue ethics. Apa itu virtue ethics? Artinya gini, asumsinya adalah manusia itu tidak bisa, kalau misalnya di dalam etika modern yang dibangun dari pemikiran Immanuel Kant misalnya, manusia itu bisa tahu dengan logikanya sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Okay? Nah, kalau virtue ethics-nya Aristoteles nggak bisa. Kita tidak mempunyai kemampuan itu. Kita harus dilatih untuk memiliki kecerdasan sehingga bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bukan baik dan buruk, tetapi mana median dari dua ekstrim tadi. Jadi pertanyaannya bukan ini baik atau buruk, enggak. Ini eksesif atau defisien atau ini tengah-tengah. Tapi gimana kalau misalnya kita membedakan itu, sementara kalau misalnya dalam Islam itu kan kayak clear banget mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Nah, ya? itulah menariknya kalau kita membaca kitab-kitab fikih. Itu memang fikih itu kan hukum. Hukum itu kan berbicara dengan 5 kategori itu tadi. Halal, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Itu kan kategori hukum, ya kan? Seorang mufti, seorang ahli agama, seorang faqih, seorang ahli hukum, itu pada saat ditanyain ini hukumnya apa ya, dia akan menggunakan 5 kategori ini karena hukum itu tidak berbicara di luar 5 kategori ini. Tetapi untuk kita nih yang hidup sehari-hari, apakah kemudian pas jika kita menggunakan kategori hukum ini? Mengingat kehidupan sosial itu sangat kompleks, maka harus ada kategori yang lain. Nah, inilah di sini ilmu akhlak itu bermaksud untuk memberikan kategori yang berbeda dari ilmu hukum yang bisa menjadi komplement dari ilmu hukum itu, ya kan? Misalnya sekarang sholat di masjid di zaman corona itu kan halal, tetap kategori hukumnya kan halal, ya kan? Nah, tetapi secara etika dia menjadi eksesif, ya kan? Nah, di sini karena memang kategori hukum itu tidak cukup untuk melihat masyarakat. Nah, inilah ilmu akhlak. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan itu? Harus ada kecerdasan. Kecerdasan itu berarti kita harus ada training. Manusia itu harus ditrain supaya dia bisa mengenali apa yang eksesif dan apa yang defisit dan mana jalan tengahnya di setiap keadaan. Dan itu it doesn't come naturally, itu tidak datang secara natural. Itu harus asumsinya dari Aristotelian virtue ethics itu harus dilatih. Kamu harus latihan. Kamu harus dilatih misalnya dengan teman-teman yang baik, dengan guru yang baik, sehingga kamu bisa melihat di tengah masyarakat itu, misalnya dengan latihan-latihan dulu, oke, dengan ada soal nih, ini kondisi ini,
Mana eksesnya? Seperti kita latihan Iya, di iya. sekolah gitu. Sampai nanti akhirnya pada saat kita itu Kayak sudah soal-soal PPKN gitu ya, juga ya. kita menjadi bagian dari karakter kita, cara berpikir kita, sehingga pada saat ada masalah kita bisa melihat-lihat. Nah, ini kan butuh kecerdikan, butuh kepandaian. Misalnya, Ghazali dan Aristotle mengatakan begini. Seorang kikir, sifat kikir itu adalah apa nih? Sifat kikirnya apa? Eksesif, median, atau defisit? Defisit. Defisit, kikir defisit kan? Oke. Eksesnya adalah terlalu boros, pemborosan. Mediannya berarti apa? Generosity. Oke, orang yang mau berderma, yang tidak takut kehilangan uangnya, yang mau mendermakan hartanya. Sehingga kalau terlalu sedikit dan tidak mau, dia disebut kikir. Kalau terlalu semuanya nih, duitnya yang di bank yang kita punya semuanya dikasihin orang semuanya, itu eksesif, itu hulu. Ya kan? Bagus. Tapi, secara hukum boleh nggak? Iya, boleh. Boleh kan, halal. Anda mendermakan semua halnya, tapi secara etika dia eksesif, dia hulu. Nah, sehingga yang benar adalah yang disebut generosity. Nah, generosity itu adalah virtue, itu adalah akhlak yang baik. Itu di tengah-tengah. Artinya kita tahu kemampuan kita di mana, sehingga kita tidak kikir dan tidak juga eksesif. Nah, menurut Ghazali caranya gimana? Kita harus mengenali diri kita. Saya secara natural nggak suka sedekah. Berarti saya masuknya kikir. Ya kan? Atau saya terlalu royal dalam sedekah. Ini maksudnya hulu. Nah, ini harus dikenali dulu. Kalau yang kikir, dia harus melawan nafsunya, dia harus dilatih untuk bisa menjadi generous. Apa generous itu bahasa Indonesia? Dermawan. Dermawan. Bagaimana caranya? Ya, dia harus memaksa dirinya untuk setiap keluar bawa uang, ya kan? Misalnya 100.000 dalam pecahan 5.000-an, setiap lihat pengemis kasih. Dia memaksa. Mungkin awalnya sulit. Tapi tujuan dari pendidikan tahdzibul akhlak, pendidikan akhlak itu, pendidikan etika itu adalah bagaimana nanti karena kamu terus latih diri kamu seperti itu menjadi bagian dari karakter kamu. Nah, kalau kamu eksesif, justru sebaliknya, obatnya adalah ngurangin bawa duit. Ngurangin bawa duit, misalnya begitu. Jadi ini ada itu. Nah, salah satu contoh lain adalah keberanian, courage. Courage itu juga merupakan virtue, merupakan kebajikan, merupakan akhlak yang baik. Tapi bahaya kalau eksesif juga. Kalau eksesif kita dalam keberanian, akhirnya kita jadi sembrono, nekat. Ya kan? Kalau kekurangan dari sifat keberanian ini, akhirnya jadi pengecut, kepengecutan, ya kan? Ketakutan, takut dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya ini kita harus dilatih lagi. Kalau kita masih merasa pengecut, ya kita harus melatih untuk berani. Kalau kita terlalu sembrono, ya kita harus ada yang. Nah, disinilah pentingnya circle pertemanan. Ya kan, ada punya guru dan lain-lain untuk melatih mengukur kita, diri juga ini kira-kira kita membantu berani, membantu kita untuk berarti. Termasuk juga makanya saya beruntung punya istri yang cerdas sekali karena Samara ini selalu membantu saya untuk tidak bersifat kikir atau tidak merasa pengecut. Nah, itu makanya pentingnya pertemanan dan pernikahan, salah satunya bagi Aristoteles maupun Ghazali dan lain-lain adalah untuk kamu mempunyai teman hidup. Kalau di dalam tradisi Islam itu kan pertemanan antara laki perempuan itu tidak ada kategori itu, nggak ada, tidak exist. Pertemanan itu same sex. Kalau pertemanan dengan lawan jenis itu harus di dalam kerangka pernikahan. Nah, jadi seorang itu harus mempunyai kawan yang baik, laki juga, misalnya untuk orang laki, dan istri yang baik sebagai kawan lawan jenis. Begitu juga perempuan juga harus mempunyai teman yang baik dan teman yang baik. Nah, asumsinya adalah Anda tidak bisa menjadi virtuous person, tidak bisa menjadi seorang yang berakhlak baik tanpa pernikahan. Ya, tanpa mempunyai persahabatan yang dengan orang baik gitu kan selalu kita dikatakan kamu tuh harus harus bergaul dengan orang baik, itu maksudnya itu karena ada pendidikan di situ agar kita tidak eksesif dan tidak untuk membantu kita mengenali diri kita. Nah, dengan demikian Samara, kalau misalnya kita menggunakan kata-kata kecerdasan beragama, ya, itu kita bisa berbicara tentang hal-hal yang lebih konkret, yang lebih spesifik. Tidak slogan besar, ya kan, moderasi, segala sesuatu ada moderasi, tapi kita bisa memberikan solusi-solusi atau memikirkan solusi untuk diri kita sendiri secara lebih kontekstual. Karena konteks yang berbeda,
tantangan yang berbeda, selalu memiliki meminta kita atau mendemand kepada kita untuk bersikap yang baik, ya kan? Cuma pertanyaannya itu sebenarnya kalau misalnya bicara soal kecerdasan beragama ini kan tatarannya individu berarti. Individu ya. Nah, kalau misalnya dalam tataran individu gitu sebenarnya gimana kita bisa misalnya melihat peran kayak para pemuka agama, ustadz dan lain sebagainya dalam mendidik individu per individu ini. Nah, itu dia saya cukup senang ya misalnya tahun ini di pengajian-pengajian Ramadan yang ada di Facebook dan Instagram itu Gus Mus, guru kita ini, beliau mengajarkan satu buku tentang akhlak. Nah, ini saya pikir yang cukup kurang di zaman ini karena banyak sekali pengajian fikih, banyak sekali pengajian hukum ya, mengajarkan kita cara ini, tapi cukup sedikit pengajian yang mengajarkan ilmu akhlak, ya kan, etika. Nah, karena justru saya pikir sekarang ini yang dibutuhkan seperti kita di Indonesia itu adalah justru kecerdasan beragama. Karena jangan sampai kita beragamanya sudah baik ya, bagus sih masyarakat Indonesia beragamanya, saya pikir, tapi jangan sampai kemudian keberagaman itu menjadi musibah bagi masyarakat karena orang-orang beragamanya ini tidak cerdas dalam beragama. Disitulah pentingnya ilmu akhlak. Jadi peran guru agama, peran ustadz ya saya pikir ya coba bagaimana misalnya kembali menguak buku-buku etika itu supaya ya orang tahu ini halal ini haram, tapi bukan cukup sampai di situ, tapi apakah itu baik, eksesif atau defisien atau median dalam situasi yang berbeda-beda. Jadi menarik ya, sebenarnya agama itu juga bisa menjadi alat ukur untuk kita karena selama ini juga ada wacana yang digaungkan, kayaknya agama ini justru membuat kita tidak bisa berpikir secara objektif, tapi sebenarnya tergantung bagaimana kita menggunakan agama pada akhirnya. Ya, nah oleh karena itu agama, keberagamaan kita harus dibantu dengan ilmu-ilmu bantu. Kayaknya kan ada ilmu alat kan, ilmu alat itu ilmu bantu, misalnya ilmu bahasa, itu kan untuk membantu kita membaca Al-Quran, ya kan, untuk memahami hadis, dan kan harus perlu ada ilmu bantu. Begitu juga etika, ilmu etika itu juga ilmu bantu. Dan itulah kenapa ulama-ulama kita dahulu melihat, Aristoteles kan bukan muslim ya, dia dari Yunani kuno, ya kan. Tapi ternyata apa yang dia ajarkan, ilmu etika itu sangat berguna. Dan karena ilmu etika itu kan natural, dia tidak mengajarkan kita untuk bahwa ada Tuhan, ada satu Tuhan atau tiga Tuhan atau apa. Dia kan tidak berbicara seperti itu. Dia hanya berbicara tentang bagaimana sih cara hidup yang baik supaya kita bisa bahagia dalam hidup kita. Nah, itu yang kemudian diambil oleh para ulama kita dan kemudian digunakan untuk memaknai hadis Nabi tadi itu. Khairul umur awsatiha. Yang baik dari segala sesuatu itu yang di tengah-tengah. Karena mereka lihat orang seperti Ghazali dan Mishkali lihat, ada sinkron nih antara apa yang dikatakan oleh Aristoteles dan apa yang dikatakan oleh Nabi. Tapi gimana kita, kalau tadi kita balik ke ide awalnya, gimana kita kemudian mengatakan bahwa ini adalah upaya cerdas beragama, ketika misalnya orang bisa bilang, kalau misalnya di tengah-tengah berarti betul dong wacana moderasi itu. Ya, saya tidak mengatakan ada yang salah dengan wacana moderasi, betul. Tetapi pada saat ini kalau kita lihat jika itu dijadikan slogan saja bahwa kita harus moderasi, itu tidak helpful sama sekali. Karena itu seperti saya bilang tadi, apakah kita harus moderat all the time? Dan apa itu moderasi dalam konteks yang berbeda-beda gitu loh. Karena misalnya kalau kita menggunakan alat pukul rata seperti moderasi beragama, mungkin nanti kalau misalnya kita harus mendeklarasikan jihad misalnya karena kita dijajah, itu nanti dianggap tidak moderat lagi, dianggap ya kan, padahal kan neracanya itu kan selalu berubah-ubah. Karena memang hidup ini kan selalu berubah-ubah. Jadi kalau kecerdasan beragama itu mengajarkan fleksibilitas. Fleksibilitas dan juga bukan lagi masalah slogan, tetapi masalah bagaimana setiap kita, karakter kita itu menjadi bisa mengimplementasikan pemahaman agama kita ini dalam masyarakat secara individu masing-masing. Gitu. Oke. Kita ada beberapa pertanyaan nih ternyata. Oh ya. Ini pertanyaannya agak ini harus dijawab tapi. Apa itu? Kenapa agama Islam selalu menggambarkan perang sebagai jalan singkat untuk mendapatkan kekuasaan? Saya pikir nggak selalu ya. Itu saya pikir nggak sepenuhnya benar statement itu. Nggak sepenuhnya benar. Artinya perang itu pertama-tama tidak ada hubungannya dengan
agama parse, perang itu dengan hubungannya dengan kondisi sosial politik, ya kan. Kebetulan kaum muslimin misalnya awal di zaman Nabi mereka membentuk sebuah politi, mereka membentuk sebuah society, dan society itu waktu itu apa namanya terancam keberadaannya, maka mereka harus perang karena memang zaman itu apa namanya norma politiknya adalah berperang. Eh, Agama ini kan untuk manusia, bukan masalah kekuasaan dan lain. Bagaimana manusia itu menjadi bahagia di dunia dan di akhirat itu saja. Tetapi manusia dalam realitasnya dia hidup di masyarakat dan dia harus mempertahankan masyarakatnya karena ini berkaitan dengan roda ekonomi, dengan eksistensinya dan lain-lain. Maka kalau memang harus berperang ya berperang. Jadi saya pikir itu apa Nggak namanya sepenuhnya statement yang benar. yang tidak fair ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nih, katanya bagaimana Islam menanggapi pluralisme? Pluralisme. Pluralisme apa ya? Yang saya katakan tadi itu semuanya adalah pluralisme. Artinya ya, realitas plural itu kita hidup di dalam realitas yang plural, kemajemukan, keragaman di dalam hidup, ya keragaman konteks, keragaman orang yang kita temui, keragaman agama yang kita encounter, keragaman sistem, keragaman institusi yang kita alami. Inilah kenapa kita memerlukan ilmu etika itu tadi supaya karena hidup manusia itu adalah dia terperangkap di dalam keragaman, maka dia harus bisa cerdas dan cerdik menanggapi keragaman itu dan bisa hidup sebagai seorang muslim yang baik di tengah keragaman tanpa harus keragaman ini menjadi ancaman yang harus dihilangkan atau harus Ya. diseragamkan gitu. Enggak, kalau orang yang berakhlak ya, berakhlak bukan dalam Tata krama yang tata baik. krama dan lain-lain itu sih oke lah, itu etiket, itu penting tapi itu bukan segalanya. Kalau orang yang berakhlak ya dia tidak akan takut hidup di dalam keragaman karena dia tahu dia bisa tetap menjadi orang yang baik dan cerdik di dalam setiap kondisi dan situasi. Itu menarik soal tadi reduksi agama menjadi etika menjadi tata krama dan lain, karena kemarin katanya ada buku bagus yang baru dibaca itu yang berkaitan dengan kecerdasan beragama. Buku apa ya? Yang Muslim Woman Need Saving. Muslim Women Next Saving sebenarnya itu nggak berbicara tentang kecerdasan sih. Itu hanya berbicara tentang apa namanya tentang kenapa kok ada wacana-wacana di negara barat bahwa perempuan muslimah itu harus diselamatkan. Yang menganggap bahwa Islam karena itu itu kayaknya sepertinya opresif. bagus untuk diceritakan karena itu itu adalah wacana-wacana yang sekarang ramai di Indonesia. Kayaknya ini pasti karena agama, kayak ada persoalan dalam agama kita sehingga harus diselesaikan. Ya, saya pikir itulah kita bahwa ada wacana-wacana dari negara-negara barat dan yang ingin memportray seperti seakan-akan Islam itu opresif terhadap perempuan dan wanita muslimah itu harus diselamatkan. Itu harus kita lihat secara kritis karena itu tidak bisa dipisahkan dari mekanisme imperialisme, mekanisme struktur-struktur kekuasaan, ekonomi dan lain-lain. Terkadang orang itu terkekang, misalnya perempuan itu terkekang di dalam rumah tangga, itu bukan karena Islam, tapi karena misalnya struktur ekonomi sehingga dia punya suami yang punya degree dari universitas, ya punya dia sarjana tapi dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena ketimpangan sosial sehingga akhirnya dia ada merasa minder, ada rasa tidak percaya diri, akhirnya insecurity suami itu akhirnya berdampak kepada istri. Itu kan adalah masalah-masalah yang konkret ya, yang kita harus pahami dalam konkretnya dan itu nggak bisa diseragamkan, semua berbeda-beda masalahnya. Tapi kemudian kalau misalnya dipukul rata, ini semuanya just because they are Muslims, they happen to be Muslim, ini berarti pasti Islam bermasalah, itu saya pikir tidak tidak tepat. Jadi bisa jadi juga itu tentang mindset laki-laki, insecurity laki-laki dan persoalan ekonomi misalnya yang bisa jadi lebih memengaruhi bahkan dibanding agama itu sendiri. Iya dong, dan itu yang ya membuat agama jadi alasan tentang sesuatu terjadi itu kan sangat mudah. Tapi kita terlalu membesar-besarkan saya pikir role agama dalam dalam realitas sosial. Artinya ya agama tentu seperti saya bilang tadi bisa menjadi musibah kalau tidak disertai dengan kecerdasan. Ya. Makanya itu pentingnya kecerdasan beragama. Ada pertanyaan dari saya. Oh ya, silakan.
bagaimana menyeimbangkan Mhm. antara fikih dan tasawuf? Ya, saya nggak berbicara tentang tasawuf di sini, saya berbicara tentang akhlak. Kenapa demikian? Walaupun akhlak bagian dari tasawuf, saya lebih tertarik untuk berbicara saat ini tentang ilmu akhlak, bukan ilmu tasawuf. Walaupun keduanya ada kemiripan, di mana sufism atau tasawuf dan akhlak itu keduanya menyeimbangkan, berfungsi untuk bagaimana kita bisa cerdik mengimplementasikan fikih dan ajaran Islam yang doktriner. Ya. Tetapi bedanya antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah ilmu tasawuf itu bertujuan untuk menaikkan makom spiritual, tingkatan spiritual kita. Uh, Sedangkan ilmu akhlak itu adalah bertujuan untuk menciptakan kehidupan duniawi yang uh, yang baik dan yang sehat dan yang membahagiakan. Jadi kalau ilmu tasawuf itu orientasinya adalah otherworldly, untuk ke ukhrawi, ke apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan akhirat, dengan menaikkan makom kita. Kalau ilmu akhlak itu berkaitan dengan masalah keduniaan, bagaimana kita hidup di masyarakat, ya kan? Karena kan kita nggak hidup sendiri, kita Ya. hidup di masyarakat, bagaimana tapi keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengatakan bahwa fikih aja nggak cukup loh, Ya. gitu loh. Oke, kalau lo seorang mufti, kalau lo seorang hakim, ya lo harus berpijakan masalah hukum. Tapi kan hukum tidak semuanya itu bisa di-measure dengan hukum. Yang secara hukum itu baik, belum tentu secara etika itu baik. Yang baik adalah secara hukum baik dan secara etika baik. Mungkin tasawuf itu lebih kepada orang-orang yang memang serius mempelajari tentang sisi akhirat Islam Iya, baik iya, ya. iya betul. Dan saya pikir itu adalah ilmu yang elit ya. Ya. Tasawuf itu dari dulu memang ilmu elit. Artinya tidak untuk semua orang. Dan para imam-imam sufi itu juga mengatakan bahwa ini bukan untuk semua orang gitu loh. Imam Ghazali waktu menulis Bidayatul Hidayah, dia mengatakan dari awal, kalau lo memang tidak berkecenderungannya tidak untuk ini, kalau lo mau mencari pangkat, lo mau cari posisi di dunia, lo nggak usah baca buku ini, karena ini bukan untuk ditulis untuk orang-orang itu. Tapi pada saat Imam Ghazali menulis Kimyatus Sa'adah, karena itu adalah ilmu etika, dia bilang ini untuk setiap orang yang berkelas, yang apa namanya, hidup di masyarakat, yang mau menjadi baik dan menjadi bagian dari masyarakat yang baik gitu. Ya. Jadi memang orientasinya berbeda. Kalau ilmu akhlak kan untuk semua. Untuk semua. Ya. Walaupun harus diakui juga, Samara, kalau kita baca buku-buku dari abad pertengahan itu, Imam Ghazali, Nasiruddin At-Tusi, siapa lagi namanya, Ibn Mishkaweh, itu mereka sangat gender bias. Gimana tuh gender bias? Artinya buat mereka itu ilmu akhlak itu untuk cowok, gitu. Karena yang bisa berakhlak, iya. Karena perempuan tidak terlibat dalam masyarakat kan? Iya. Karena perempuan tidak terlibat dalam masyarakat. Jadi betul-betul orientasinya kalau kita baca dengan baik buku-buku itu, ya kita harus jujur ya, itu untuk bagaimana sih menjadi lelaki yang baik, bukan menjadi manusia yang baik. Jadi kalaupun perempuan itu keluar di dalam buku itu adalah perempuan itu sebagai penopang laki-laki untuk bisa menjadi baik, karena asumsinya gini, Anda nggak bisa menjadi seorang yang beretika kalau Anda tidak punya istri yang baik. Karena Anda kalau misalnya mau menjadi seorang yang beretika, Anda harus betul-betul mengasah kecerdikan Anda harus bergaul dengan masyarakat, Anda harus bisa menjadi orang yang baik di tengah masyarakat. Nah, itu hanya bisa dilakukan pada saat hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga udah selesai. Jadi Anda harus mempunyai istri. Karena yang istri itu ya tugasnya lah masak lah, nyuci baju lah, ini yang semua yang domestik, ya kan, apa namanya itu, menginikan hasrat lelaki, suami, ya kan, melayani suami dan lain-lain. Ini harus selesai dulu. Kalau lo belum selesai dalam hal-hal yang fondasional seperti ini, ya lo nggak bisa menjadi orang yang baik gitu. Jadi istri di situ hanya untuk membantu seorang laki menjadi seorang yang berakhlak. Oke? Itu satu. Tapi ada juga yang paling yang cukup mengenaskan adalah terkadang perempuan juga muncul di dalam kitab-kitab itu sebagai penggoda etika perempuan, laki-laki. Jadi pokoknya kalau jadi antara either sebagai threat, sebagai ancaman perempuan itu, atau sebagai struktur penopang, ya kan? Jadi nggak penting. Nah, itu abad pertengahan, oke, kita bisa pahami konteks masyarakat dan lain-lain. Tapi di abad ke-19, 20 sudah banyak mulai kitab-kitab yang membahas tentang akhlak untuk perempuan. Seperti misalnya Bihishti Zewar yang ditulis oleh siapa itu namanya itu? Lupa saya namanya, di bahasa Urdu itu, di dunia Indo-Pakistan ya, di India dan Pakistan itu setiap perempuan itu pada saat dia sudah menstruasi itu dari zaman dulu itu selalu diberikan hadiah buku itu.
buku akhlak, Hmm. buku panduan akhlak, bukan diberikan buku fikih atau buku ini. Kalau sekarang kan orang dikasihnya fikih perempuan dan Iya, lain-lain. iya. Kalau di sana mereka ya oke lah fikih, yang penting lo ngerti cara sholat, lo ngerti cara wudhu, cara menstruasi, udah cukup gitu. Yang penting adalah lo mengerti etika untuk bagaimana. Termasuk di situ diajarkan bagaimana cara menulis surat yang baik, bagaimana dan lain-lain. Tapi menarik banget karena kalau misalnya begitu ya, misalnya Ghazali itu adalah salah satu tokoh yang sangat diidolakan lah dalam dunia Islam gitu. Ya. Kalau misalnya laki-laki yang baca bukunya adalah bacaan-bacaan dari abad pertengahan, di mana peran laki-laki sangat dominan dan peran perempuan sangat minim, terus gimana kita bisa mengharapkan laki-laki Islam memandang gender itu dalam relasi yang setara? Nah, itulah bahayanya pada saat kita menggunakan buku-buku itu tanpa disertai dengan pendidikan sejarah, mengetahui sejarah, itu jadi seakan-akan kita melihat teks-teks itu adalah teks yang final, gitu kan? Artinya gini, pada saat kita mengkaji kitab-kitab abad pertengahan itu penting bagi kita juga untuk mengetahui konteks sejarahnya, sehingga kita bisa memahami bahwa setiap penulis itu, mau Imam Ghazali, mau Mishkaweh, mau siapapun, itu pasti ada bias-biasnya tersendiri, ada prejudis-prejudisnya tersendiri, dan make sense. Kita juga nggak perlu menyalahkan Imam Ghazali atau siapapun ya. Memang beliau orang dari abad itu, di zaman itu, ya struktur masyarakatnya seperti itu. Masa Anda mau mengharap Imam Ghazali sebagai feminis? Ya nggak bisa dong. Artinya struktur ilmu pengetahuan yang ada, struktur masyarakat yang ada tidak memungkinkan untuk dia berpikir seperti itu, gitu loh. Jadi jangan terus kita artinya jangan kita mereject, tapi juga kita harus cukup kritis dalam membacanya untuk melihat misalnya gender bias di situ. Jadi sebenarnya karya-karya itu juga bisa kita interpretasikan ulang nggak sih? Artinya Iya dengan situasi dong. konteks sosial Ya. masyarakat Nah, seperti disinilah pentingnya fungsi ustadz, ya kan, yang harus melek sejarah, ya kan. Masalahnya kita kan di institusi pendidikan Islam kita itu sejarah itu kurang diajarkan. Mereka mempelajari kitab-kitab abad pertengahan, tapi tidak mempelajari konteks sejarah di mana kitab-kitab itu diproduksi. Sehingga ya sepertinya itu ajaran-ajaran itu eksis di blank. Di empty space aja gitu. Nah, kita bisa membaca kitab-kitab itu dengan asumsi-asumsi kita yang sudah berubah sekarang. Karena misalnya contoh yang baik aja, Imam Ghazali ya di Kimyatus Sa'adah mengatakan kalau budak itu nggak bisa jadi orang yang berakhlak. Budak itu nggak bisa jadi orang yang berakhlak karena satu prerequisite atau syarat dasar dari orang bisa menjadi orang yang berakhlak, yang cerdik dalam beragama, itu yang pandai dalam beragama, itu harus merdeka dulu. Gitu. Kalau Anda tidak mempunyai kemerdekaan, Anda tidak bisa merdeka dalam bersikap, ya kan, dalam berbuat. Karena nggak bisa jadi berakhlak. Jadi memang ilmu akhlak itu bagi Ghazali itu seperti saya bilang tadi, untuk laki-laki yang ada bias kelas juga. Ada bias kelas juga yang berkelas dari kelas tertentu, ya kan. Kalau misalnya kayak orang Badui misalnya, Ghazali nggak berbicara tentang itu. Dia berbicara tentang Muslim perkotaan misalkan itu ya, yang educated ya, yang mempunyai pendidikan, yang mempunyai properti, ya kan. Jadi dia bisa meluangkan waktu untuk mencari kesempurnaan hidup dan tidak hanya sibuk dengan mencari mengais-ngais untuk kehidupan. Jadi dia tidak boleh budak dan dia harus cowok gitu. Jadi itu seperti itu kan bisa kita baca ulang, ya kan, dengan lebih kritis. Tapi tidak kemudian mengatakan bahwa pesan keseluruhan dari kitab itu tidak bisa diaplikasikan lagi, iya kan? Iya, betul. Itu juga saya pikir adalah sikap yang ekstrim. Jadi menerima sepenuhnya itu tadi kan ekstrim, eksesif. Menolak itu taksir, ya, deficient. Kita harus cari jalan tengahnya juga. Cuma itu sebenarnya agak berat karena sebenarnya kebanyakan dari umat Islam ya, bukan cuma di Indonesia, itu kan follower. Ya. Nah, gimana kita juga bisa mengharapkan dari ustadz terutama ustadz yang lebih, karena sebenarnya ustadz yang mungkin kita kenal seperti Gus Mus dan lain sebagainya, mereka punya pengikut, tapi juga kita nggak bisa melupakan kan di masjid-masjid kecil di perkotaan di mana ada ustadz panutan masing-masing dalam sebuah komunitas gitu. Kalau mereka nggak terlatih dalam hal seperti itu, maka kalau trendsetternya salah, maka followernya juga pasti akan salah. Jadi gimana kita bisa menjamin bahwa setiap ustadz-ustadz kita itu
memiliki pandangan seperti itu, Ya itulah, pandangan kecerdasan. itulah masalahnya. Artinya itu harus harus pelan-pelan ya. Dan juga yang lebih penting dari itu, misalnya nggak tahu waktu Samara sekolah kita kan bedanya cukup jauh ya. Jauh. Eh, Waktu saya sekolah itu dulu di SMP ya di Jakarta itu ada mata pelajaran namanya akidah akhlak. Nggak ada sih, kayak pelajaran agama aja deh. Pelajaran agama, oke. Iya. Akidah akhlak saya lucu sendiri kalau misalnya melihat ke belakang itu dan melihat akidah akhlak. Karena apa? Ini adalah dua disiplin ilmu yang sangat berbeda, ya, akidah dan akhlak. Tapi kemudian disatukan seakan-akan apa namanya tidak uh, salah satunya itu kurang penting jadi harus disatukan seperti Iya. itu. Padahal ini asumsinya berbeda, metodologinya berbeda, disiplin yang berbeda gitu loh. Tapi disatukan. Nah, oke, fine, itu satu masalah. Tapi pada saat Anda lihat misalnya muatan-muatan tentang pendidikan akhlak itu ini apa namanya? Pendidikan etiket. Ya etiket dan sangat superficial sekali itu masalahnya. Sebenarnya kalau yang Samara bilang tadi itu kayak PPKN itu dulu cukup bagus. Iya, ya, bagus loh. Karena saya ingat ya dulu zaman ulangan itu masih SMP itu ada tuh. Jika Anda melihat seorang ibu tua ingin menyeberang jalan, Iya, apa yang Anda gitu ya. lakukan? A, ini, Iya. B, ini, Iya. C. Iya. Itu Itu cukup. sebenarnya harusnya pendidikan akhlak diberikan soal-soal Ya gitu seperti gitu. itu ya kan, dan ya jadi itu kan apa namanya melatih kecerdasan kita kan. Jadi contoh soal lah, jangan hanya matematika saja yang ada contoh soalnya gitu kan. Jika kereta A berangkat jam 8 dengan kecepatan Iya, iya. velocity Jam segini, berapa kereta B sampainya? ya itu kan penting ya dalam ilmu matematika ya untuk bisa punya ada Iya, contoh iya. soal gitu. Saya pikir di dalam ilmu etika itu juga penting untuk seperti itu. Oke. Mungkin kita Karena aplikatif kan. Matematika seperti halnya etika itu adalah ilmu aplikatif. Bukan kalau akidah itu kan bukan ilmu aplikatif. Tapi itu emang bener banget. Sebenarnya mungkin juga ini ada persoalan sama pendidikan kita. Karena dulu waktu aku dulu semester 1 kuliah, kita inget banget ada pelajaran etika gitu. Terus kita semua nanya sebagai anak yang baru lulus SMA doang masuk kuliah, apaan sih pelajaran etika? Ngapain kita belajar etika? Karena dalam asumsi kita etika tuh kayak etiket gitu, cara kayak menghormati keluarga, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu asumsi-asumsi kita yang selama ini salah. Kita nggak bisa membedakan antara etika sama etika. Ya itulah reduksi etika menjadi etika. Iya. Dan akhlak kan di reduksinya begitu kan. Iya. Orang yang cium tangan dia bilang, oh masya Allah akhlaknya baik. Gitu. Padahal ternyata lebih luas daripada itu. Oke, kita coba lihat. Apa itu? Pendapat Prof tentang ateisme. Waduh, saya pikir nggak ada hubungannya ya dengan topik kita saat ini ya, karena saya nggak bisa melihat cenderungannya. Ya buat saya sebagai seorang Muslim ya saya menolak ateisme. Saya bukan ateis. Dan saya bukan ahlinya dalam memahami seluk-beluk ateisme, bukan. Tapi ini ada yang menarik, oke lah itu topik lain ya, karena panjang sendiri tuh kalau dibahasnya ya. Tapi ini ada pertanyaan, bagaimana akhlak menanggapi hukuman mati? Mungkin sebenarnya lebih tepatnya bagaimana kemudian akhlak mungkin menanggapi kekakuan hukum mungkin. Ya, sekarang gini, kekakuan hukum begini ya. Kalau misalnya kalau seperti hukuman mati, itu kan kita berbicara tentang sistem negara, sistem hukum peradilan dan hukum di sebuah negara. Itu bukan bagian dari it's not the concern of ethics ya. Jadi itu bukan ranah dari ilmu etika, itu adalah ranah dari ilmu, kalau bisa di dalam ancient Greek itu either laws atau politics, gitu kan. Jadi ethics tidak berbicara masalah itu. Ethics berbicara bagaimana kita mengaplikasikan sebuah ajaran, misalnya dalam hal ini hukum Islam, di dalam kehidupan kita sebagai individu hidup di dunia. Gitu. Ethics itu tidak kalau kita lihat ya ethics abad pertengahan seperti Ghazali dan kemudian Aristotle dan lain-lain, asumsinya itu selalu adalah solusinya di tingkat individu. Kalau Anda mau berbicara tentang etika publik yang sekarang disebut etika publik, etika masyarakat dan lain, itu sudah terlalu abstraksi buat mereka. Itu bukan sebenarnya itu bukan masalah etika, itu masalah politics, masalah policy, ya kan, masalah hukum, dan itu bisa menjadi perdebatan. Lebih masalah kepatutan sebenarnya dibanding etika mungkin nggak sih? Kalau masalah etika publik itu masalah kepatutan kan sebenarnya, bukan persoalan masyarakat. Iya betul, artinya apa yang benar. Tapi asumsinya gini loh, kalau misalnya orang-orangnya itu sudah beretika, individu-individunya itu pemegang kebijakannya sudah beretika, maka pada saat dia mengambil kebijakan dia akan beretika.
Kalau misalnya anggota dewannya sebagai manusia sudah menjadi orang yang beretika, pada saat dia berbicara tentang formulasi hukum, ya kan, legislasi hukum dan lain-lain, dia akan tidak eksesif dan tidak deficient lagi. Tapi itu tugasnya itu adalah perdebatan di ranah lain, ranah politik. Jadi makanya itu Aristotle itu di akhir buku Nicomachean Ethics, dia bilang bahwa oke, kalau misalnya Anda sudah beretika nih, nah sekarang Anda boleh belajar politik, gitu. Jadi artinya jangan Anda belajar politik dulu sebelum belajar ethics, karena ethics ya adalah tentang bagaimana how do you govern yourself, bagaimana Anda menggovern diri Anda sendiri. Jangan berbicara tentang bagaimana menggovern masyarakat kalau Anda belum bisa menggovern diri Anda sendiri, gitu loh. Idealnya tuh seperti itu. Jadi ini adalah ilmu untuk individu, supaya nanti kalau misalnya individu itu menjadi pengambil kebijakan di sebuah masyarakat, dia akan lebih bisa mengambil kebijakan itu dengan lebih baik. Tapi kalau dalam tradisi misalnya kesarjanaan Islam itu, para kayak misalnya ahli-ahli fikih itu dalam menginterpretasikan hukum itu mereka memandang konteks nggak sih, atau kayak mereka saklek? Oh, kalau misalnya dalam ilmu hukum tentu ada kontekstual, tapi tetap mereka terkungkung pada logika hukum. Jadi nggak menggunakan logika etika dan lain-lain. Enggak dong, beda sekali. Artinya gini, Al-Mawardi misalnya, Al-Imam Al-Mawardi itu adalah seorang ahli hukum, tapi juga seorang ethicist. Dia menulis buku Adab Dunia Waddin, itu buku etika, oke, adab dunia dan agama. Tapi dia juga menulis Ahkam Sultaniyah, hukum tata negara. Itu berbeda sekali pada saat dia berbicara tentang hukum dan berbicara tentang etika, itu beda sekali. Ghazali juga demikian gitu loh. Misalnya kalau kamu lihat misalnya kitab-kitab fikih Ghazali, ya boleh secara hukum itu misalnya orang kawin lebih dari orang laki muslim kawin lebih dari satu, itu boleh secara hukum dan tidak bisa Anda cancel itu secara hukum. Tapi kalau misalnya Anda baca tulisan Ghazali yang etika atau tulisan Mawardi di Adab Dunia Waddin, dia akan sangat mendiscourage kawin lebih dari satu, gitu loh, karena itu akan mengganggu rumah tangga, itu tidak etis terhadap istri Anda. Tapi sebagai seorang faqih ahli hukum, pada saat dia menulis kitab hukum, ya dia dalam logika dan asumsi hukum yang tidak memungkinkan dia untuk berbicara etika. Jangan harus bisa dipisahkan. Artinya hukum ya hukum, oke, fine. Tetapi etika menyatakan mungkin tidak pantas orang misalnya kawin lebih dari satu. Kenapa demikian? Karena itu akan mengganggu rumah tangga, akan mengganggu relasi dengan istri, akan mengganggu dia menjadi seorang yang adil, yang bersikap adil dan lain-lain. Itu kita ngomongnya di ranah etika. Nggak usah di ranah hukum, saya pikir akan carut marut terus kalau misalnya kita membawa etika ke dalam hukum. Nah ini saya pikir salah satu kelemahan dari wacana-wacana modern ya. Misalnya anti poligami dan lain-lain, ini akhirnya kita berkutat dalam masalah hukum, terus padahal harusnya kita melihat masalah sosialnya. Karena ilmu etika itu tidak berkembang gitu loh, tidak menjadi bagian penting dari masyarakat kita, dari kehidupan sosial kita. Mungkin karena kalau misalnya kita bicara soal Islam itu yang kita tanya itu halal atau haram aja, kita tidak melihat sisi lain, aspek lain dalam Islam. Itulah karena selalu di-present ini sebagai hukum, agama legalistik, agama hukum, ya kan? Padahal itu concernnya qadhi, seorang hakim syariah, atau seorang mufti. Kalau lo nggak mau jadi mufti, lo nggak mau jadi hukum, ya cukup Anda memahami hukum cara sembahyang, hukum cara wudhu, hukum puasa, itu aja yang untuk seharian. Tapi yang Anda harus menyibukkan diri Anda lebih baik ke masalah-masalah etika. Jadi mungkin kira-kira gini lah, kalau misalnya membedakan persoalan hukum dan kepatutan itu sama kayak anggota dewan. Anggota dewan tuh selalu terima dana reses banyak, karena dana reses itu nggak pernah habis. Mereka boleh kantongin, nggak masalah, cuma kan nggak patut gitu, kira-kira. Iya kan, kayak gitu. Jadi secara hukum nggak korup mereka, tapi nggak patut kalau mereka ngantongin uang sisa dari negara gitu, kira-kira. Jadi gitu kira-kira ya. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi. Oke. Bagaimana pandangan Prof tentang moderasi Islam yang digaungkan oleh Prof Azra? Saya nggak tahu banyak tentang apa yang digaungkan itu, tapi seperti saya katakan tadi, artinya saya tidak melihat ya bagus, slogan moderasi agama bagus, tapi saya pikir kurang efektif untuk menjawab tantangan-tantangan yang seperti sudah saya jabarkan tadi. Ada lagi? Ada.
menurut Prof, bagian mana saja dari agama yang boleh atau harus dilengkapi dengan ilmu lain? Dengan ilmu lain, saya pikir semua bagian dari ilmu keagamaan kita itu dilengkapi dengan ilmu lain kok. Teologi, akidah. Ulama-ulama kita banyak mengambil misalnya silogisme Yunani kuno untuk lebih memahamkan dan lebih menjabarkan akidah. Fikih menggunakan kias. Kias itu analogical reasoning. Ya kan, usul fikih menggunakan kias. Analogical reasoning itu juga mereka belajar silogisme dari Yunani kuno, ya kan. Etik seperti saya katakan tadi ya, hampir semua ya metodologi, dalam hal metodologi kita meminjam kok dari kultur lain, dan itu tidak masalah karena itu akan membuat kita lebih paham misalnya dengan pesan-pesan Nabi seperti tadi kan, Nabi bilang khairul umur awsatiha, bagaimana kita memahami itu dan bagaimana kita mengaplikasikan. Ini kan semua ilmu-ilmu alat saja. Uh, Ilmu tata bahasa itu ilmu alat gitu kan, itu bukan ilmu agama parse, tapi itu menjadi bagian dari keilmuan agama. Jadi hampir semua saya pikir disiplin ilmu agama itu memiliki aparatus-aparatus dari luar. Misalnya ilmu matematika, ya kan, aritmatika dan lain-lain itu kan perlu sekali dalam fikih, dalam ilmu astronomi, perbintangan itu kan semua mengambil dari tempat lain juga. Tapi ini menarik juga sebenarnya, karena kan kita kadang-kadang suka bilang baca sejarah Islam, itu kan sejarah itu kan tidak satu. Ya. Sejarah tidak tunggal. Terus gimana orang kan merasa, bagi orang awam, Islam awam gitu, kayak membaca sejarah dari berbagai macam versi justru membuat mereka bingung gitu. Ya, artinya kita lebih berguna untuk daripada berbicara tentang sejarah Islam, seakan-akan Islam itu adalah aktor dalam sejarah, kita berbicara tentang sejarah kaum muslimin. Karena kalau kita bilangnya subjeknya itu apa? Subjek sejarahnya itu kan manusia. Bukan ajaran. Subjeknya itu manusia, kaum muslimin lah, maka kaum muslimin itu hidup di dalam konteks yang berbeda-beda. Dia mengalami mengalami tantangan yang berbeda-beda, dia bersinergi dengan kultur-kultur lain, dengan disiplin-disiplin lain, dengan aktor-aktor lain, yang sehingga itu semua memperkaya pemahaman mereka tentang ajaran agama. Jadi ketimbang sejarah Islam, ya sejarah itu sebenarnya objeknya aktor ke manusia. Saya pikir ya. Jadi memahami manusia lebih penting daripada memahami kayak ideal-ideal dalam agama. Ya karena ideal itu kan ditulis manusia, ideal itu ditafsirkan oleh manusia, diproduksi dan direproduksi, diajarkan dan lain-lain oleh manusia. Kitab-kitab juga ditulis oleh manusia untuk manusia, gitu kan? Ya, oke, mungkin sebelum kita tutup, tadi ada satu pertanyaan menarik banget tuh yang harus dijawab. Tadi kan kita bicara soal misalnya agama ya. Tapi batasnya agama masuk di ranah politik itu sejauh apa? Politik artinya mungkin bisa dibilang politik praktis kayaknya yang dimaksud di sini. Ya, politik kan luas juga. Ya itu sebenarnya pertanyaan mengenai sekularisme ya, batasnya agama melalui politik. Artinya itu butuh pembicaraan yang panjang ya, yang kita bisa lakukan mungkin di lain hari. Tetapi juga mungkin yang satu poin yang ingin saya katakan di sini berkaitan dalam hal itu adalah batas itu selalu tidak jelas antara ranah agama dan ranah bukan ranah politik sebenarnya, tapi ranah negara. Karena ya dalam beragama itu kita juga berpolitik ya, karena politik itu kan bagaimana kita misalnya ada limited resources, bagaimana kita membagi itu, misalnya inheritance, misalnya waris, itu kan ada politicsnya di situ, karena itu adalah masalah pembagian dan lain-lain. Jadi bukan agama dan politik, tapi misalnya agama dan negara, dan itu batas yang selalu dinegosiasikan dari zaman dulu, tidak pernah clear. Tapi kenapa selalu yang menarik di sini adalah kenapa selalu pertanyaannya itu seakan-akan menjurus bahwa agama yang selalu masuk ke ranah negara, gitu. Seakan-akan selalu, jadi asumsinya itu adalah agama yang ingin masuk ke ranah negara. Kenapa kita tidak balik asumsinya bahwa selama ini negara itu, kalau di zaman dulu negara tidak masuk ke dalam ranah agama, tetapi dengan negara modern banyak sekali aparatus negara yang masuk ke dalam ranah agama. Misalnya dulu seperti pernikahan, itu kan bukan bagian dari politik kenegaraan, bukan bagian dari hukum kenegaraan, itu ya antara dua keluarga dan dengan seorang qadhi, ya kan, yang ini kan tidak menginclude negara. Tapi yang ada di negara modern adalah kemudian itu
Ya. kontrol oleh negara dengan sistem peradilan, kenegaraan, dengan undang-undang perkawinan dan lain-lain. Nah, itu yang masuk mana? Siapa yang masuk ke mana gitu. Itu kan juga negara juga masuk ke Iya. dalam ranah-ranah agama Iya. ya kan. Jadi itu panjang sekali Panjang, nanti nanti. kapan-kapan kita diskusi Ya, khusus boleh. saya soal itu. Oke, ini karena waktunya udah mau 1 jam, mungkin ada closing statement nggak dari tadi? Ya nggak, closing statementnya saya pikir apa namanya, bagian dari etika yang baik untuk seorang suami adalah memberikan istri final statementnya. Itu antara baik atau memang udah nggak capek bicara 1 jam tuh kira-kira. Oke teman-teman, makasih banyak. Saya kira tadi tuh banyak banget hal yang bisa kita pelajarin. Intinya sebagai manusia kita harus fleksibel, manusia beragama harus fleksibel, harus cerdas dalam melihat situasi. Terima kasih udah join. Next time nanti kita akan bahas lagi. Bisa kasih saran via DM. Selamat malam dan selamat puasa. Sebentar lagi kita lebaran, jadi semangat puasanya. Jangan lupa kerja dari rumah, stay at home, jangan keluar-keluar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang satu itu yang satu